abghudul halal at-talaq. Sesuatu yang halal tapi dibenci Allah, talak. Itu artinya perpisahan atas karena Allah, itu halal, baik. Tapi perpisahan karena yang kita buat-buat, itu yang menjadi kebencian. Allah sangat benci dengan yang seperti itu. Bapak Ibu, tentu karena ini atau besok menjadi suasana yang dilebihkan oleh Allah dan Rasulnya, saya menceritakan itu malam ini kepada kita semua. Memang di surah Al-Fajr itu disebutkan di ayat 2, wal fajri walayalin asr. Ayat kedua itu menjelaskan 10 hari pertama Dzulhijjah itu menjadi hari yang dimuliakan oleh Allah, sehingga dipahami oleh banyak ulama dan dianjurkan kepada kita berpuasa di 10 hari Dzulhijjah, 10 hari pertama, mulai dari 1 Dzulhijjah sampai 9. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin sebahagian kita sudah ada yang berpuasa secara berturut-turut, karena mungkin kesibukan tidak ada, atau mungkin sudah betul-betul disengaja. Jadi sangat baik. Hanya yang sangat kita anjurkan Bapak Ibu berpuasa adalah di 2 hari. Satu namanya puasa Tarwiyah yang dikerjakan di tanggal 8 Dzulhijjah. Hitungan kita besok. Bapak Ibu ya. Yang kedua namanya puasa Arafah. Ketika para hujjat wukuf di Arafah, kita berpuasa. Yang tidak di Arafah. Sekalipun dia orang Arab, tinggal di dataran Arab Saudi dan Timur Tengah misalnya, jika tidak berada di padang Arafah dalam rangka wukuf, maka dia disunnah muakkatkan untuk berpuasa Arafah. Bapak Ibu, dua-dua puasa ini berkaitan dengan Arafah. Arafah itu sebuah kawasan yang sekira-kira kurang lebih 10 km persegi. Kita katakan 10 km, bahkan mungkin lebih. Kawasan itu menjadi perjalanan sejarah para nabi, diawali dari Nabi Adam. Jadi Arafah itu memang sudah tempat yang mengandung nilai ibadah yang tinggi sejak kenabian pertama Nabi Adam alaihissalam. Sambil kita menapaktilasi itu, disyariati menjadi sebuah ibadah yang ditandai dengan sejarah-sejarah para nabi. Misalnya Nabi Adam, dalam catatan sejarah diyakini petunjuk-petunjuk dan catatan-catatan kenabian diyakini bahwa Arafah itu pertemuan antara Adam dan setelah berpisah. Ya, kalau bertemu berarti pernah berpisah. Iya. Mereka di sorga bersama. Tapi karena satu dan lain hal, pelanggaran terhadap syariat-syariat Allah, lalu Nabi Adam dipisah dengan Hawa. Sama-sama berada di bumi, tapi berpisah. Berpisah itu biasa, ya kan? Nabi dan Ibunda Siti Hawa saja dipisahkan oleh Allah. Hanya bedanya
Tidak baik kalau kita minta pisah sendiri. Tapi kalau Allah yang memisahkan, ya sudahlah. Kan menjadi isyarat pertama dalam keluarga kita. Kan isyarat itu ya. Berpisah itu biasa aja. Maka kalau kita kaitkan dengan syariat talak, abghudul halal at-talaq. Sesuatu yang halal tapi dibenci Allah, talak. Itu artinya perpisahan atas karena Allah, itu halal, baik. Tapi perpisahan karena yang kita buat-buat, itu yang menjadi kebencian. Allah sangat benci dengan yang seperti itu. Maunya Adam dan Hawa itu bertemu karena Allah di surga. Berpisah di dunia ini karena Allah. Jadi yang dihalalkan dalam kata abghudul halal itu, kata itu, perceraian itu dipandang halal jika karena Allah. Pertemuan itu akan menjadi halal kalau karena Allah. Maka kalau ada orang menikah tanpa akad, dia menjadi haram. Boleh saja kawin dalam pengertian bisa kawin, tapi tidak halal, haram jadinya karena bukan karena. Kalau karena Allah ada tata syariat. Nah itulah yang kemudian mengharamkan kumpul kebo dan seterusnya. Supaya bisa kita pahami pada dataran itu. Artinya apa yang Allah contohkan sejak Nabi Adam pun sebetulnya dia mengkristal, menjelma pada ajaran-ajaran Islam yang juga kita anut hari ini. Jadi perceraian yang kita inginkan, yang kita buat itu tidak halal. Tapi perceraian yang karena Allah, ya itu halal. Kira-kira gitu ya. Jadi tidak juga tabu bercerai kalau karena Allah. Tak buruklah gitu. Tapi tak elok juga menikah kalau bukan karena Allah. Karena perpisahan itu karena Allah, perpisahan Adam dan Hawa karena Allah, dia pertemukan kembali. Di mana dipertemukannya? Itulah yang kemudian mensejarah disebut Arafah. Jadi kata atau makna pertama dari Arafah itu antara Adam dan Hawa dipertemukan, sama-sama tahu kira-kira. Yang kedua, tapi banyak yang kemudian menyisakan kesyirikan, kemusyrikan. Kalau pergi ke Jabal Rahmah, banyak orang yang aneh-aneh di situ. Naik dia di lereng-lereng bukit Jabal Rahmah itu, macam-macam ceritanya itu. Yang ditulisnya nama dia di situ, sama nama istrinya, atau sama nama pasangan yang akan menjadi pasangan halal. Ditulisnya di batu-batu itu. Di tempat itu hanya percontohan saja di mana Nabi Adam dipertemukan. Jangan langsung meyakini bahwa kalau sudah ke sana sesuatu bisa bertemu langsung, tidak mungkin. Semuanya harus dengan takdir Allah atas apa yang kita usahakan dan doakan. Jangan mengkultuskan itu menjadi tempat di mana kita bisa bertemu. Itu hanya sebagai napak tilas kita bahwa pertemuan dengan perpisahan yang dibuat karena Allah akan dipertemukan Allah karenanya juga. Jadi bila kebaikan berpisahnya, maka akan dia dapatkan pertemuan dalam kebaikan. Kira-kira gitu ya. Yang kedua, Ar-Razi menyebut Arafah itu tempat pertama Nabi Ibrahim menerima perintah melalui mimpi. Jadi Arafah itu
Ada yang menyebut dia tidur yang sekarang kalau Bapak Ibu ke Arafah itu ada namanya Masjid An-Namirah. Di situ tempatnya. Ada yang mengatakan begitu, tapi yang jelas di Arafah itu tempat Nabi Ibrahim pertama di tanggal 8 itu mimpi pertama. Sebahagian hikayat menyebut di waktu asar mimpi itu. Mimpi pertama itu enggak diperdulikan. Biasalah mimpi gitu ya. Tapi ternyata mimpi kedua malamnya dimimpikan lagi malam 9 itu. Maka mimpi pertama itu di tanggal 8 itu menjadi landasan puasa Tarwiyah. Tarwiyah asal katanya itu ro'a, berpikir, merenung, apalah namanya itu ya, memikirkan mimpi itu. Karena pertama diabaikannya di siang itu atau menjelang sore itu, di maghrib habis apa namanya menjelang malam dia mimpi lagi. Itu dia berpikir keras, masih tanggal 8. Maka saat dia berpikir itu disebut tarwiyah. Itu menjadi landasan disunnahkannya puasa tarwiyah di tanggal 8, merenung. Bapak-bapak besok sambil puasa nggak salah berpikir keras, kira-kira dipikirkan betul gitu ya, apa yang kira-kira sudah disumbangkan persembahan kepada Allah, rasa syukur. Nanti saya akan sampaikan beberapa isi khutbah wada'nya Rasulullah. Itu yang dipikirkan. Jadi besok berpikir ulang, kita mengevaluasi diri sambil berpuasa.